Selamat datang kembali di Footy Vapers. Malam ini, Santiago Bernabeu menjadi saksi bisu bentrokan dua raksasa Eropa di leg pertama perempat final Liga Champions antara Real Madrid melawan Bayern Munchen. Banyak yang mengira Madrid akan mendominasi, tapi Bayern datang dengan rencana yang sangat matang untuk mematikan mesin serangan Los Blancos. Terlihat dalam hal possession dan XG, Bayern lebih unggul dari Real Madrid. Bagaimana Vincent Kompany berhasil mencuri kemenangan di kandang Madrid? Mari kita bedah. Di atas kertas, Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, menurunkan Dan Hazard sebagai duet tiger di jantung pertahanan. Di lini tengah, Toni Petach mendapatkan kepercayaan mendampingi Valverde dan Tchouaméni. Perjudian besar untuk pemain muda di panggung sebesar ini, apalagi melawan tim sekelas Bayern Munchen. Di depan, Arbeloa menurunkan Guler, Mbappe, dan Vini. Menariknya, posisi Guler yang kerap turun untuk menjadi playmaker, untuk menyuplai bola bagi pemain Real Madrid. Di sisi lain, Bayern Munchen tampil dengan struktur 4-2-3-1 yang sangat solid. Alexander Pavlovic dan Kimmich diplot sebagai double pivot untuk menutup akses ke lini tengah Madrid, dibantu oleh Gnabry sebagai attacking midfielder. Di sisi sayap, tetap dengan andalan Luis Diaz dan Olise, didampingi oleh Harry Kane sebagai striker. Saat memegang bola, Real Madrid menggunakan sistem 3-2-2-3. Trent Alexander-Arnold kerap bergerak invert ke posisi gelandang, dan Arda kerap berada di lini tengah Real untuk membantu Tchouaméni untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di tengah. Dan dalam fase bertahan, Real Madrid terlihat menggunakan 4-4-2. Menariknya, posisi Arda Güler yang sangat fleksibel. Ini dilakukan karena kemampuan Güler dalam melakukan truk pas langsung lini depan Real Madrid. Di pertandingan kali ini, Arbeloa menggunakan transisi cepat sebagai senjatanya. Ini membuat lini belakang Bayern yang kerepotan dalam melawan kecepatan Mbappe. Di babak pertama, Bayern menggunakan overload untuk mengisolasi back dan pemain tengah Real Madrid. Di sini, 3 pemain tengah Bayern terlihat menang jumlah dari pemain Madrid, dibantu oleh Laimer yang masuk ke area tengah. Sedangkan winger Munchen tetap berada di wide position untuk menjaga lebar lapangan. Bayern tidak hanya melakukan high pressing yang sangat disiplin, para pemain terlihat juga melakukan man-to-man marking ke pemain Madrid secara konstan, guna menutup jalur operan ke lini tengah Madrid. Petaka bagi Madrid lahir di menit ke-41. Bayern melakukan transisi vertikal yang sangat cepat. Diawali dari Gnabry yang dipres 3 orang, dia mampu memberikan umpan ke Harry Kane. Kane yang melihat Gnabry bebas langsung memberikan bola kepadanya. Gnabry memanfaatkan kelengahan Alexander-Arnold dan langsung mengirim umpan ke Luis Diaz yang berlari dari belakang Arnold dan melepaskan tembakan melengkung datar ke tiang jauh 0-1 untuk tim tamu unggul. Babak kedua baru berjalan 30 detik, dan Bernabeu kembali terdiam. Berawal dari kesalahan kontrol Caceres, Madrid kehilangan fokus sesaat setelah kick-off. Pavlovic yang merebut bola mengirimkan umpan ke Olise. Di sini, Madrid belum siap melakukan transisi negatif. Kesalahan yang sama dilakukan gelandang bertahan Madrid di babak pertama, melakukan pressing 2 orang, membuat Harry Kane bebas tanpa pengawalan dari back Madrid. Olise mengirimkan cutback di luar kotak penalti. Kane yang bebas tanpa pengawalan, dengan insting predatornya, melepaskan tendangan melengkung ke sisi kiri gawang Lunin untuk menggandakan keunggulan. Skor 0-2, dan Madrid benar-benar dalam tekanan besar. Munchen mencoba melakukan serangan lagi. Kali ini, terlihat Kane turun jauh dari posisinya untuk membantu build up. Diikuti Stanisic yang invert ke dalam. Ini membuat sisi kiri Real Madrid kalah jumlah 2-1.
Beruntung, kiper Real Madrid masih mampu menepis tendangan Olise. Di sini terlihat Caceres kewalahan menghadapi Olise. Dibantu oleh Kimmich dan Pavlovic untuk membuka ruang, Olise melakukan cut inside dan melakukan tembakan mendatar. Namun, aksi brilian ini tidak mampu menambah keunggulan gol bagi Bayern. Arbeloa langsung merespon dengan memasukkan Jude Bellingham. Kehadiran Bellingham mengubah dinamika serangan Madrid menjadi lebih vertikal. Lagi, Arda Güler yang turun ke bawah sebagai playmaker memberikan bola kepada Jude yang ada di sisi kanan Madrid. Terlihat sisi kiri Bayern itu kosong ditinggal oleh Laimer yang invert ke tengah. Madrid yang memanfaatkan high press Bayern melakukan switch play. Upamecano yang tertarik langsung menghadang Caceres dan meninggalkan lubang di pertahanan Bayern. Posisi ini membuat 3 versus 3, dan Mbappe yang tanpa pengawalan pemain Bayern. Kali ini giliran Stanisic yang berduel dengan Mbappe dan Vini. Pergerakan Vini dan Mbappe yang cair belum mampu menciptakan gol bagi Madrid. Di menit ke-74, kita melihat mengapa TAA tetap menjadi senjata mematikan meski sering dikritik saat bertahan. TAA melakukan soloran dari belakang berkat Valverde yang menarik fullback Bayern ke sisi lapangan, membuat dirinya tanpa penjagaan. Sebuah low cross presisi dari sisi kanan membelah pertahanan Bayern. Kylian Mbappe melakukan tendangan ke arah gawang, meskipun sempat ditepis oleh Neuer dan bola membentur mistar. Namun, bola sudah melebihi garis gawang. 1-2, Madrid mendapatkan nafas baru. 10 menit terakhir adalah pertunjukan kelas dunia dari Manuel Neuer. Banyak 8 penyelamatan penting dilakukan kapten Bayern ini, termasuk peluang emas Vinicius dari jarak dekat. Tanpa kegemilangan Neuer, Madrid mungkin bisa menyamakan kedudukan. Kemenangan 1-2 ini membuktikan bahwa strategi compactness Bayern yang sangat efektif meredam agresivitas lini depan Madrid. Bagi Madrid, leg kedua di Allianz Arena akan menjadi ujian mental yang berat. Mereka harus memperbaiki koordinasi saat transisi jika tidak ingin perjalanan mereka terhenti di sini. Apakah menurut kalian, Arbeloa terlalu berani bermain terbuka melawan tim sekelas Munchen? Ataukah Bayern memang punya taktik yang lebih superior? Tulis analisis kalian di bawah. Saya Footy Fable. Sampai jumpa di analisis laga selanjutnya.